Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Dan kita sampai kepada pembahasan rincian dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan apa yang difahami oleh para salaf. Aqidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam asma wa sifat. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah, beliau mengatakan, wa qad dakhala fi hadhil jumlah, dan termasuk dalam akidah yang disebutkan oleh beliau, ma wasafa bihi nafsahu, apa yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat itu, fi suratil ikhlas, di dalam surat al-ikhlas. Ini pembahasan kita surat al-ikhlas, dan apabila masih ada waktu masuk kepada ayat kursi. Disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas oleh Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Di dalam surat Al-Ikhlas ini sebenarnya adalah merupakan surat yang murni di dalamnya menyebutkan tentang Allah Azza wa Jalla. Ini sifat Allah Azza wa Jalla yang menyeluruh. Ini sehingga surat Ikhlas ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, kata Syekhul Islam, allati ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini setara. Rasulullah mengatakan ta'dil, setara atau sebanding ini dengan sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya kesetaraan yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Ini yang menjadi pembahasan di dalam kajian kita, atau yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ini. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wajhu kauni suratil ikhlasi, sisi kesetaraan surat Al-Ikhlas, ta'dilu sulusal Quran, ini kesetaraannya dengan sepertiga Al-Quran, adalah annal Quran, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Yang nanti kita akan kembali kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kesetaraan itu, annal Quran, bahwa Al-Quran khobarun wa insya, kandungannya itu ada dua perkara atau dua bentuk. Di dalam Al-Quran itu ada dua bentuk susunan kalimat atau redaksi dalam Al-Quran. Itu ada dua bentuk. Yang pertama berita. Yang pertama adalah tentang apa?
berita. Yang kedua, insya. Insya itu perintah dan larangan. Gampangannya demikian. Berita, yang satunya adalah apa? Perintah larangan. Nah ini. Jadi berita, kemudian yang kedua perintah atau larangan. Itu sebenarnya secara global Al-Quran itu punya dua bentuk kalimat. Dalam bahasa mana saja itu ada dua hal ini, yaitu berupa berita. Di dalam Al-Quran berbagai berita. Nah, ini berita penting dalam Al-Quran ini. Dan yang kedua ini adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan, insya. Nah, al-khabar, berita, kata Syekh Bin Baz rahimahullah, yanqasimu fi kalamillah ila qismain. Berita itu di dalam Al-Quran ada fi kalamillah, di dalam firman Allah, terbagi menjadi dua kelompok besar. Ini secara global. Berita khabarun anillah, berita yang pertama itu tentang Allah, intinya tentang Allah azza wa jalla. Berita yang ada dalam Al-Quran ada dua, satu tentang Allah, wa an asma'ihi wa sifatihi, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kelompok yang kedua, wa khabarun an khalqihi, tentang ciptaannya. Berita tentang Allah, dan yang kedua berita tentang apa? Ciptaannya. Minal jannati awin nar, di antaranya surga, neraka, wa asyratis sa'a, tanda-tanda hari kiamat, wa jami' ma tadammanahul kitab. Ini dan semua yang dikandung di dalam Al-Quran min wa'din wa wa'id, berita yang berupa janji dan ancaman. Janji nanti bagi orang mukmin, ancaman bagi orang kafir. Ini berita yang ada di dalam Al-Quran. Wa mimma kana wa sayakun, dan apa yang telah terjadi. Yang telah terjadi ini apa? Ya, ciptaan Allah yang sudah terjadi. Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan manusia, ciptakan jin. Berita tentang penciptaan Allah dari makhluk yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir, sampai semua ciptaan Allah azza wa jalla, dan apa yang bakal terjadi. Berita-berita tentang kejadian yang sudah lampau dan yang akan datang. Wa hadhihi surah. Nah ini. Jadi secara global jadi tiga. Berita itu dibagi jadi dua. Insya, nah ini, perintah dan apa? Larangan. Perintah dan larangan, yaitu syariat. Yaitu tentang syariat. Berita tentang Allah ini satu sisi, kemudian berita tentang selain Allah. Berita tentang selain Allah ini tentang makhluknya, apa yang Allah ciptakan. Nah, ini berita kejadian yang telah terjadi dan yang akan datang. Berarti secara global Al-Quran terbagi menjadi tiga. Berita tentang Allah, berita tentang selain Allah, itu makhluknya, dan kejadian yang akan atau yang telah dan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah perintah dan apa? Larangan. Jadi secara global tiga ini. Isinya Al-Quran ada tiga. Wa hadhihi surah. Sementara surat ini, surat apa ini? Al-Ikhlas. Tamahhadat lil khabar. Itu tamahhadat, murni. Ini murni, isinya adalah berita, khabar anillahi subhanahu, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkasan berita tentang Allah. Jadi surat Al-Ikhlas itu memberitakan secara ringkas tentang Allah secara keseluruhan, artinya secara utuh, tapi singkat. Paham sini ya? Tetapi secara keseluruhan sudah menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala.
mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fakanat, sehingga dari sisi ini surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Fakanat sulusal Quran bihadzal itibar. Karena kandungan Al-Quran tiga tadi. Berita tentang Allah, berita tentang selain Allah, dan perintah dan apa? Larangan. Perintah tentang larangan yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, surat Al-Ikhlas satu dari tiga hal ini. Satu dari apa? Tiga perkara yang menjadi kandungan Al-Quran. Sehingga dari sini difahami karena murni tentang Allah Al-Ikhlas ini dan secara menyeluruh tentang Allah, maka setara dengan sepertiga apa? Al-Quran. Karena sepertiga kandungan Al-Quran adalah tentang Allah ini Azza wa Jalla. Walaqad dallat hadhihi suratu, dan surat ini menunjukkan ala usulin azimah, kepada prinsip yang agung. Ini satu prinsip yang agung atau prinsip-prinsip yang agung, yustafadu minha, yang bisa diambil faidahnya, isbatu jami' sifatil kamal, yaitu ditetapkannya seluruh sifat-sifat sempurna lillahi, untuk Allah. Semua sifat yang sempurna maka ditetapkan untuk apa? Allah, dalam surat Al-Ikhlas. Nanti akan kita bahas satu demi satu ayat dalam surat Al-Ikhlas. Wa nafyu, dan penafian jami'i sifatin naqais, dan dinafikan seluruh sifat-sifat naqais yang menunjukkan kekurangan. Kalau ada sifat yang maknanya itu kekurangan, sifat lemah, ya, sifat butuh kepada yang lain, sifat ketidakmampuan, sifat jahil. Nah, ini sifat apa? Kejahilan, tidak tahu, dan berbagai macam sifat yang menunjukkan kekurangan dinafikan dari Allah. Wal uyub, atau sifat yang menunjukkan cacat. Nah, ini buta, ya, nah, ini bisu, tuli, lalai, dan yang lainnya. Semua sifat yang menunjukkan cacat. Nah, ini cacat, baik kalau di kita itu cacat fisik, cacat mental, dan semua cacat, maka semuanya dinafikan dari apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kama dallat, sebagaimana surat Al-Ikhlas ini juga menunjukkan ala anwa'i tauhidi salasah, menunjukkan kepada tiga macam tauhid. Nah, ini tiga macam tauhidullah, tiga macam tauhid kepada Allah. Tauhidul dzat was sifat, tauhid yang pertama tauhid zat Allah, nah, ini, dan sifat Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika ala sabilil mutabaqah, dan itu melalui jalan mutabaqah. Mutabaqah itu maknanya plek, kalau kita artikan secara apa? Bahasa plek, artinya secara utuh, menyeluruh. Mutabaqah secara keseluruhan langsung menggambarkan tentang Allah secara utuh. Wa ala tauhidir rububiyah, demikian juga menunjukkan tauhid rububiyah, bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, dan makna-makna yang terkandung dalam makna Rabb, makna rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ini wadzalika ala tariqat tadammun, dan itu dengan apa? Dengan bentuk tadammun, kandungan makna. Kemudian wa tauhidul ibadah bil iltizam, dan menunjukkan tauhid ibadah. Tauhid ibadah yaitu apa? Keharusan atau kelaziman bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang hamba atau manusia
dan jin wajib beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid ibadah. Keesaan Allah dalam hak untuk diibadai. Bil iltizam, dengan metode iltizam. Nah, ini dengan cara iltizam, yaitu konsekuensi makna. Inna dalalata syai', nanti akan dibahas tentang 3 macam dalalah ini. Karena apa? Penunjukan makna dari sesuatu kalimat, satu kata, ala kulli makna, secara utuh maknanya, makna seutuhnya, yusama mutabaqah. Ini dinamakan dalalah mutabaqah, penunjukan makna yang seutuhnya. Nah, ini makna yang seutuhnya, maka ini disebut dalalah mutabaqah, makna secara utuh, secara keseluruhan. Wa dalalatuhu ala ba'dihi yusamma tadammunan. Dalalah, penunjukan makna satu kata kepada sebagian maknanya, itu disebut tadammun. Rumah menunjukkan jendela. Jendela itu bagian atau sebagian dari makna apa? Rumah. Kalau disebut rumah secara keseluruhan, ya rumah secara keseluruhan utuh, maka ini disebut dalalah mutabaqah. Disebut rumah secara lafadz menunjukkan makna rumah secara keseluruhan, maka ini disebut mutabaqah. Rumah itu menunjukkan kepada jendela, kusennya, pondasinya. Nah, ini menunjukkan pada fondasi itu kepada sebagian apa? Maknanya. Jendela sebagian maknanya. Pintu rumah mosok enggak ada pintunya, ya. Nah, ini itu kandungan dalalah penunjukan makna, namanya apa? Tadammun, kepada sebagian makna rumah. Rumah menunjukkan pintu. Apa maknanya? Makna pintu itu maknanya sebagian dari rumah itu. Menunjukkan kepada sebagian makna rumah. Ini disebut dalalatu tadammun. Rumah menunjukkan makna penghuni. Kemudian menunjukkan kepada ada yang membangun rumah. Pembangun, pembuat. Nah, ini yang menyusun, yang membuat rumah itu menunjukkan kepada penghuninya. Itu penunjukan makna iltizam namanya. Konsekuensi dari rumah. Rumah itu utuh, ada lampunya, ada listriknya, ada sandalnya, ya. Ini menunjukkan apa? Konsekuensinya ada penghuninya. Dan juga menunjukkan kepada pembuatnya. Penunjukan makna rumah kepada pembuatnya, ada yang membuatnya, itu menunjukkan atau penunjukan makna yang disebut dengan iltizam. Paham sini kira-kira ya? Nah, ini. Jadi ini 3 dalalah dalam suatu kata ketika disebut, maka menunjukkan beberapa makna atau 3 makna ini. Makna mutabaqah itu makna secara keseluruhan. Makna tadammun itu kepada sebagian dari makna, dan makna iltizam kepada konsekuensi dari apa? Dari makna rumah itu misalnya. Nah, demikian juga lafaz-lafaz yang lain. Nah, ini. Nah, misalkan apa? Satu orang manusia menunjukkan kepada insan secara keseluruhan. Secara apa? Keseluruhan. Misalkan si fulan menunjukkan kepada fulan secara keseluruhan, seutuhnya. Kemudian menunjukkan kepada anggota tubuhnya, kepada tangan, kepada kepala, kepada mata. Nah, ini. Itu dalalahnya, dalalah apa? Tadammun. Menunjukkan juga kepada apa? Namanya manusia mesti ada orang tuanya, ada ibunya yang melahirkan, ada bapaknya yang mempunyai nasabnya.
Nah, dari mana benihnya dia? Nah, ini adalah dalalahnya apa? Iltizam, dalalah iltizamnya. Demikian juga silahkan dikiaskan kepada kata-kata yang lainnya. Ini dalam bahasa ini mempunyai dalalah namanya, penunjukan makna. Ketika disebut makna atau lafadz tertentu, maka menunjukkan 3 macam ini. 3 macam dalalah, 3 macam penunjukan makna. Ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita kembali kepada apa yang dikatakan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Bahwa surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini hada syuru'un, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hada syuru'un fi tafsilin nusus. Ini adalah mulai membahas secara rinci, tafsil nusus, secara rinci nas-nas, dalil-dalil al-waridati yang disebutkan fil kitabi was sunnah, di dalam Alkitab dan as-sunnah, Al-Quran dan sunnah, ad-dakhilati fil imani billah, yang masuk dalam kategori iman kepada Allah, wa annahu, dan bahwasanya yajibu fiha, wajib di dalam penetapan nama Allah, iman kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi'iha isbatuha, wajib menetapkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa nafi, dan wa nafiyu ta'til, dan menafikan ta'til. Ta'til itu menolak, menafikan, menolak sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran dan juga disebutkan Rasulnya. Dan dinafikan tahrif, tidak boleh terhadap nas Al-Quran dan Sunnah itu melakukan tahrif, yaitu apa? Memalingkan makna dari seharusnya, semestinya dipalingkan dari maknanya yang hakiki, yang seharusnya. Wa takif, atau berikutnya membagaimanakan. Membagaimanakan itu menanyakan bagaimana sifat atau nama Allah, sifat-sifat Allah, atau menjawabnya. Menjawab bagaimana. Bagaimana sifat Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana beristiwanya Allah, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana dan bagaimana seterusnya. Menanyakan bagaimana dan menjawabnya. Ini. Ketika tidak ada informasi dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bisa menjawab dan tidak boleh menanyakan kalau tidak disebutkan, kecuali yang sudah disebutkan oleh Allah sendiri, ini, atau oleh Rasulullah SAW. Sudah. Ketika tidak ada informasi dari Allah dan Rasulnya tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib bagi kita itu tidak membagaimanakan. Kenapa? Enggak ada informasi tentang bagaimana. Akal manusia tidak akan bisa dan tidak boleh mengkhayalkan, mengangankan, atau mencari dari selain Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Ini karena nggak ada informasi, dan akal bukanlah sumber pengetahuan, sumber ilmu tentang perkara gaib. Ini yang harus digaris atasi. Ini ya, garis atas atau garis bawah ini harus digaris atasi. Jadi sifat Allah ini hanya bisa diambil, diketahui sifat Allah
nama dan sifat Allah, berita tentang Allah tidak bisa diambil kecuali dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Tidak bisa dijadikan sumber akal manusia, tidak bisa. Akal itu diciptakan oleh Allah untuk memahami. Paham sini kira-kira ya? Untuk memahami informasi dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Informasi dari Al-Quran dan Sunnah, atau dari Allah dan Rasulnya, para Rasulnya. Itu fungsi akal. Ini fungsi akal untuk memahami. Diciptakan manusia itu dengan akal untuk atau agar manusia memahami apa yang dibawa oleh Rasulnya, Rasulnya yang menyampaikan kepada manusia. Masya Allah. Maka harus ditempatkan akal pada tempatnya. Kalau akal diberikan porsi yang bukan wewenangnya, bukan hak dan wewenangnya, digunakan bukan pada tempatnya, maka ini akan rusak. Akal itu rusak. Nah ini ketika digunakan bukan pada tempatnya, bukan pada fungsi kegunaannya, ini bahayanya. Nah, semua kelompok yang sesat, semua kelompok yang apa? Yang sesat, maka mereka menggunakan akal mereka bukan pada apa? Tempatnya. Semuanya, semua kelompok yang sesat menggunakan akal bukan pada tempatnya. Nih, menjadikan akal sebagai hakim, sebagai sumber ilmu atau sumber pengetahuan, ini yang akan merusak akal itu sendiri, karena fungsinya tidak sesuai dengan kegunaannya. Ya, tidak sesuai dengan kegunaannya. Masya Allah. Maka membagaimanakan ini bukan wewenangnya akal, bukan wewenangnya apa? Akal. Ini karena informasi tentang bagaimana ini hanya Allah yang Maha Tahu. Nah, ini hanya Allah yang Maha Tahu. Dan ketika manusia tidak diberitahukan bagaimana sifat-sifat Allah, karena tidak memungkinkan, tidak nyucuk. Kalau akal itu apa? Enggak nyucuk, maka Allah enggak akan memberitakan. Nah, ini kenapa akal enggak nyucuk? Enggak bisa diungkapkan bagaimananya sifat Allah dengan apa? Kata atau kalimat dalam bahasa manapun. Maka ketika tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa diindra, nah ini sifat Allah, bagaimana sifat Allah nggak bisa diindra, manusia tidak bisa melihat zatnya Allah. Nah ini, maka tidak bisa mencapai sifat itu. Bagaimana sifat itu? Karena apa? Indra nggak bisa mencapainya, akal juga tidak bisa apa? Tidak bisa menemukan. Memang Allah ciptakan bukan untuk menemukan sifat Allah, bukan untuk menemukan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Ini subhanallah. Maka tujuan akal diciptakan oleh Allah untuk memahami berita Al-Quran dan Sunnah. Sudah, itu fungsinya akal, untuk memahami. Akal itu dalam bahasa Arab artinya faham. Ini sehingga akal itu diciptakan untuk apa? Untuk faham, untuk memahami, bukan untuk menghukumi dan menentukan, bukan sumber informasi. Wa tamsil, apalagi memisalkan dengan makhluknya. Allah itu besarnya sekian, matanya Allah begini. Ini memisalkan dengan makhluk. Ini kenapa yang namanya matanya makhluk seperti ini, maka matanya Allah berarti adalah seperti ini. Ini memisalkan. Ini
Maka ketika akal sudah memisalkan, ini berarti sudah di luar apa? Kewenangannya, di luar haknya, di luar fungsinya. Fasabata anhu fis sahih, dan telah sabit, telah valid dari Rasulullah SAW fis sahih, di dalam kitab as-sahih, anna hadhihi surah, bahwa surat ini ta'dilu sulusal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini dalam Sahih Muslim. Ini dalam Sahih Muslim, bahwa Al-Quran, bahwa surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Sudah. Nah, ini para ulama mendudukkan atau menjelaskan kenapa sepertiga. Ini sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Diulangi di sini atau disebutkan di sini oleh Syekh gurunya Syekh Utsaimin sebelum Syekh bin Baz. Sebelum apa? Syekh bin Baz As-Sa'di rahimahullah taala. Wa dzalika, kata beliau, kama qala ahlul ilmi, yang demikian sebagaimana yang dikatakan ahli ilmu, para ulama. Innal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an, yahtawi ala ulumin azimatin katsirah, itu mengandung ilmu yang agung banyak sekali. Wahya tarji'u ila salasati ulum, dan secara keseluruhan ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an itu kembali kepada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, ulumul ahkami wa syara'i, ilmu hukum dan syariat. Ini tadi yang disebut dengan Syekh Albani, dengan Syekh bin Baz dengan apa? Insya. Ya, mengandung berita itu Al-Quran itu insya. Insya ini ilmu hukum dan syariat. Ad-dakhil, yang masuk fiha, yang termasuk di dalamnya, ulumul fiqhi kullihi, ilmu fikih secara keseluruhan. Ibadatuhu wa muamalatuhu wa tawabi'uhuma, baik ibadahnya atau muamalatnya atau yang mengiringi, mengikuti keduanya, cabang-cabang dari kedua ilmu ini, ibadah dan muamalah. Maka terbagi syariat itu terbagi menjadi 2 kelompok. Dalam kitab fikih ini dibagi juga dalam 2 kelompok. Kelompok ibadat. Ibadat itu seperti sholat, puasa, haji, zakat, ini dan sebagainya. Ini menutup aurat. Kemudian kelompok kedua adalah muamalat, fikih muamalat. Apa bedanya? Ibadat itu hubungan antara Allah dengan hambanya. Muamalat, hubungan antara manusia dengan apa? Selain Allah. Nah, ini dengan manusia, dengan apa? Hewan, binatang, bagaimana interaksi muamalah manusia dengan binatang. Nah, ini dengan jin, ini diatur. Nah, ini diatur di dalam hukum syar'i muamalat. Ini sesama manusia. Nah, ini dengan sesama muslim, dengan tetangga, dengan orang kafir, dan berbagai macam hubungan muamalat sesama manusia. Nah, ini yang kedua, ulumul jaza, ilmu tentang jaza, balasan, berita tentang balasan alal a'mal, atas amal-amal perbuatan manusia. Nah, ini kalau yang pertama tadi amalnya, yang kedua berita tentang apa yang akan didapatkan oleh manusia, balasan yang didapatkan oleh manusia atas perkara-perkara atau amal-amal perbuatan. Wal asbab, demikian juga sebab-sebab, allati yujaza biha, yang mana dengan sebab itu manusia dibalas. Nah, ini al-amilun, orang-orang yang beramal, baik amal soleh maupun kebalikannya atau sebaliknya atau lawannya. Min khairin, yaitu amal kebaikan, wa syarrin, dan keburukan.
Wa bayanu, demikian juga kandungan yang kedua kan, yaitu apa? Penjelasan tafsilis sawabi wal iqab, rincian dari pahala dan iqab dan hukuman atau dosa. Ini kandungan kedua. Yang ketiga, asali sulumut tauhid, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, wa ma yajibu 'alal ibad, apa yang wajib bagi hamba, min ma'rifatihi, yang harus diketahui, wal imani bihi, dan yang harus diimani, wa huwa asyraful ulumi salasa, dan yang ketiga ini yang paling mulia di antara ketiga ilmu itu. Ini yang paling mulia, yang wajib diketahui oleh setiap apa? Muslim, setiap manusia. Ini yang paling ilmu, yang paling asyraf, ilmu yang paling tinggi tingkatannya dalam seluruh ilmu. Nah, ini ilmu agama. Nah, ini apalagi ilmu yang bukan ilmu apa? Agama. Nah, ini pembahasan di sini adalah yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu ilmu agama ini terbagi ke dalam 3 perkara secara global. Wa suratul Ikhlas, ini sebagaimana tadi yang disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, Syekh bin Baz apa yang disebutkan oleh beliau itu lebih mudah untuk dia dipahami. Kalau beliau Syekh Sa'di langsung menyebutkan 3 ini secara langsung. Nah, sehingga semuanya para ulama secara, meskipun ungkapannya berbeda-beda, tadi Syekh bin Baz ungkapannya juga berbeda, meskipun akhirnya atau kesimpulannya itu adalah sama. 3 informasi atau 3 macam bentuk kandungan Al-Quran ini, ada 3 ini, baik Syekh bin Baz, Syekh Sa'di ataukah yang lainnya, ini sama. Ya, ini sama, yaitu apa? Kesimpulannya 3 perkara ini yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga ini adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Wa suratul Ikhlas, sementara surat Ikhlas kafilatun, itu sudah kafilah, sudah cukup, mencukupi, bistimaliha, karena cakupannya sudah menyeluruh, ala usuli hadzal ilmi, kepada pokok-pokok dari ilmu ini, yaitu yang ketiga, wa qawaidihi, dan kaidah-kaidahnya. Nah, ini sehingga yang ketiga ini sudah diringkas oleh Allah, diringkaskan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas ini. Nah, ini jenis yang ketiga ini, yaitu informasi Al-Quran, kandungan Al-Quran yang ketiga ini sudah diringkaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya menjadi sepertiga atau setara dengan sepertiga Al-Quran. Fa inna qaulahu, kemudian setelah itu dirinci oleh Syekhul Islam atau Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, inna qaulahu, sungguhnya firman Allah, kul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allah itu esa. Nah, ini tunggal. Nah, ini sehingga satu tunggal ini bisa berarti sama, bisa berbeda. Nah, ini kalau tunggal itu jelas apa? Satu-satunya. Nah, ini kalau satu masih ada apa? 2 nanti ya. Tapi kalau diartikan satu itu dengan tunggal atau satu-satunya atau esa, maka sudah tidak ada lagi apa? 2-nya atau ketiganya. Allahu ahad, satu, tunggal. Allah itu tunggal. Ai Allah mutafarrid, Allah sendiri, Allah bersendirian. Bil azamati wal kamal, Allah bersendirian dalam keagungan dan kesempurnaan. Allah bersendirian, artinya Allah tunggal, tidak ada 2-nya dalam keagungannya, dalam kesempurnaannya. Wa mutawahhidun, dan Allah tunggal, esa, bil jalali wal jamal, dalam keindahan, keagungan dan keindahan, wal majdi wal kibriya, dalam kebesaran dan keagungannya. Yuhaqqiqu dzalika,
dan direalisasikan atau diwujudkan ungkapan untuk menunjukkan kemahasaan ini dengan qauluhu, firmannya Allahu ahad, Allahus samad. Dengan Allah apa? As-samad. Perwujudan ketunggalan Allah, keesaan Allah ini itu terwujud dalam kalimat setelahnya, yaitu apa? Allahus samad. Allah itu samad. Apa maksudnya? As-samad. Samad itu mengandung beberapa makna. Kalau diartikan salah satu terjemahannya, maknanya solid. Solid itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu namanya apa? Samad. Samad bisa berarti tidak berongga. Itu dalam bahasa Arab ini ya. Dalam bahasa Arab solid itu tidak berongga. Ini seperti besi. Ini besinya apa? Samad. Misalnya, ini contohnya. Tapi kalau yang ini berongga ini ya, ini karena di dalamnya ada apa? Ada rongganya, ada kabelnya. Nah, kalau utuh, besi utuh itu disebut ini besinya apa? Samad. Enggak berongga, enggak ada rongganya. Padat, samad itu salah satu makna dalam kata-kata samad. Artinya mengandung makna kuat. Mengandung makna apa? Kekuatan, keutuhan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa digoyahkan. Nah, ini tempat yang menjadi sandaran. Makanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan apa? Kata-kata apa? Allahus samad, Allah tempat bergantung ya. Nah, ini yang sebenarnya itu adalah salah satu makna dari samad. Nah, ini sehingga kalau diartikan secara utuh, maka ini tidak bisa diungkapkan dengan satu kata saja. Diungkapkan dengan satu apa? Kata. Tetapi diterjemahkan dengan bahasa yang terjemahan itu konsekuensi dari maknanya adalah Allah tempat bergantung segala apa? Sesuatu. Nah, ini tempat bergantung segala sesuatu. Allah itu samad. Ai Allah as-sayyidul adim. Ini rincian makna dari samad adalah disebutkan dalam penjelasannya. Karena nggak bisa diungkapkan dengan satu kata, tidak bisa diterjemahkan dengan satu apa? Satu kata. Nah, ini. Karena kalau diartikan satu kata bisa berarti berapa kata maknanya, yaitu solid itu salah satunya. Makna solid, makna samad. Allah itu sayyid. Allah sayyid. Allah adalah sayyid. Sayyid itu adalah tuan atau sesuatu yang menjadi pemilik. Pemilik al-azim yang agung, yang maha agung. Alladzi qad intaha fi su'dudih, yang sudah mencapai puncak su'dud. Su'dud itu ketinggian, kemuliaan, kebesaran. Ini namanya su'dud. Wa majdihi, keagungannya, kemuliaannya, wa kamalihi, kesempurnaannya. Sehingga samad bisa diartikan Allah sempurna. Bisa diartikan apa? Allah maha sempurna. Ini. Sehingga ketika disebutkan Allahus samad, Allah maha sempurna. Ini mungkin kalimat kata atau terjemahan yang bisa apa? Bisa mewakili ya, secara garis besar makna atau kata samad. Ini Allah maha sempurna. Sudah. Ini mungkin kalimat yang paling singkat yang bisa digunakan untuk mengartikan Allahus samad. Allah itu samad, sempurna. Sempurna secara mutlak. Ini makna samad, sempurna. Meskipun dalam berbagai terjemahan ada yang menerjemahkan dengan apa? Tempat bergantung, tempat meminta. Ini sebenarnya adalah penerjemahan dengan konsekuensi dari apa? Samad. Konsekuensi dari tadi disebutkan iltizam ya. Makna adalah latu iltizamnya as-samad. Itu tempat bergantung segala sesuatu. Ini. Nah, sehingga kalau disebut dengan maha sempurna,
Allahus Somad ini mungkin lebih menggambarkan makna as-Somad itu sendiri. Paham sini kira-kira ya? Nah, ini Allah maha sempurna dalam segala hal, segalanya. Nah, ini Allah segalanya. Wa fahuwal azimul kamil. Dialah Allah yang al-azim, yang agung, yang maha agung, maha sempurna fi azamatihi dalam keagungannya, al-alimul kamil fi ilmihi. Allah itu, jadi ini kandungan semuanya terkandung. Allah maha tahu yang sempurna ilmunya. Nah, ini yang sempurna apa? Ilmu. Al-alim al-kamil fi ilmihi, yang sempurna dalam ilmunya. Al-halim, Allah itu yang maha lembut. Al-kamil fi hilmi, yang maha sempurna dalam kelembutannya. Fahwal kamil, dan Allah azza wa jalla sempurna fi jami'i nu'utihi, dalam seluruh sifat-sifatnya, wa asma'ihi, nama-nama, wa sifatihi, dan sifatnya. Ini makna as-samad. Wa min ma'ani samad, dan diantara makna samad. Ini. Jadi itu tadi baru menggambarkan sebagian dari makna apa? As-samad. Di antara makna samad juga annahu alladzi tasmudu ilaihil khaliqatu kulluha, yang menjadi tempat bergantung segala makhluknya, semua makhluknya, semuanya. Nah, ini tempat bergantung semua apa? Makhluk. Taksuduhu fi jami'i hajatiha, yang menjadi maksud atau tujuan. Nah, ini dari seluruh hajat makhluknya, mereka semuanya mengharapkan atau menyampaikan, menunjukkan kepada Allah azza wa jalla. Allah tempat meminta, tempat bergantung segala sesuatu, segala makhluknya. Wa muhimmatuha, dan kepentingan makhluk semuanya disandarkan, diserahkan, dipanjatkan kepada Allah azza wa jalla. Fahuwal maksud, maka Allah lah yang menjadi tujuan seluruh makhluk. Tujuan permohonan, tujuan permintaan, harapan, dan bahkan rasa takut, semuanya itu adalah ditujukan kepada Allah. Wahwa al-kamil al-ma'bud, dan dia maha sempurna, maha diibadai, yang berhak satu-satunya untuk diibadai. Nah, ini makanya di sini kalau seandainya diartikan Allah maha sempurna, itu lebih menggambarkan apa? Samad. Allah maha sempurna. Nah, ini karena kesempurnaannya lah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Tempat bergantung seluruh makhluk, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini fa isbatul ahadiyati lillah, maka penetapan keesaan Allah, wa ma'anis samadiyah, dan makna kesempurnaannya Allah, kulluha, semuanya, Allah esa dan sempurna. Ini Allahu ahad, dan Allah apa? As-samad. Allah itu satu, esa, dan Allah satu-satunya, dan Allah samad, Allah itu sempurna dalam segala hal. Kulluha yatadamman, semuanya, kalau dua ini bersatu, keesaan dan kesempurnaan. Keesaan satu-satunya, keesaan ini, dan juga kesempurnaan. Jadi Allah satu-satunya yang maha sempurna. Semuanya mengandung isbata tafasili jami'il asma'il husna. Ini mengandung semua rincian dari nama-nama Allah yang lain. Nah, ini nama yang sempurna, semua nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan. Nah, ini jami'il asma'il husna, seluruh nama Allah yang husna. Seluruh nama Allah itu sudah terkandung di dalam kata as-samad, Allahus samad. Semua nama Allah. Nah, ini Allah satu, ahad, dan ahad adalah salah satu nama Allah, al-ahad. Nah, ini dialah Allah al-ahad, as-samad. Nah, sehingga disebutkan dalam sebagian lafaz hadis al-ahadus samad,
Rasulullah menyebutkan nama Allah ini dalam hadisnya Al-Ahadu As-Samad. Nah ini, yaitu Al-Ahad dan As-Samad. Tafasiri jami'al asma'il husna. Sehingga kata As-Samad, Allahu Ahad dan Allahu Samad ketika terkumpul maka mengandung seluruh nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah yang sempurna secara keseluruhan. Hanya saja nama-nama Allah secara terperinci itu menunjukkan makna dari Allah secara tadammun. Secara apa? Tadammun. Adapun Allah, nama Allah itu menunjukkan kepada Allah secara keseluruhan. Allah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, maka ini menunjukkan kepada seluruh makna Allah Azza wa Jalla. Nah, maka mengandung semua nama-nama dan sifat Allah wasifatil ulala yang maha tinggi. Fahada ahadu naw'i tauhid, dan ini adalah salah satu dari macam-macam tauhid. Wahwal isbat, yaitu penetapan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Wahwa a'zamun naw'ain, dan ini adalah a'zamun naw'ain, yaitu yang paling penting, ini yang paling agung dari dua macamnya ini. An-naw' tsani, dari dua macam ini apa? Isbat wan nafi, penetapan sifat, dan yang kedua adalah apa? Penafian. Yang paling agung adalah penetapannya. Nah, ini yang paling agung dan asalnya, yang asal atau yang mendasar, yang asalnya adalah apa? Isbat, penetapan. Ini yang asal, dan ini yang a'dhamun naw'ain. Yang kedua, macam yang kedua dalam pembahasan nama dan sifat itu adalah nafyu, tanzih. Ini an-naw' tsaniyah tanzih, pensucian Allah, menafikan Allah dari kekurangan, itu namanya tanzih. Nah, ini tanzih, mensucikan Allah dari kekurangan. At-tanzih lillah, yaitu mensucikan Allah anil wiladati, dari peranakan. Maksudnya apa? Menafikan Allah itu beranak dan diperanakkan. Diperanakkan itu apa? Allah diperanakkan. Allah ada yang memperanakkannya. Dan dinafikan Allah itu beranak dan diperanakkan. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Nah, ini tidak diciptakan. Allah tidak beranak. Nah, ini tidak punya anak. Allah menciptakan, dan Allah tidak beranak. Namanya beranak bukan menciptakan anak, ya. Nah, ini Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak punya anak. Karena apa konsekuensi dari anak? Siapa yang beranak? Ada istrinya, ya. Ada ibunya. Nah, ini kalau ada anaknya Allah, ada istrinya, ya. Ada istrinya. Maka diperanak. Allah itu tidak beranak. Allah tidak beranak karena butuh sahibah, butuh istri. Ini pasangan. Dan juga tidak diperanakkan. Allah tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tidak punya apa? Ibu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Masya Allah. Dinafikan yang kedua ini tanzih. Ini sifat turunan dari apa? Yang pertama, Allahu Ahad, satu-satunya, ya kan? Kalau punya anak, namanya anak, biasanya sifatnya menurun dari apa? Orang tuanya. Nah, ini menurun dari orang tuanya. Ada kesamaan sifat antara anak dan apa? Bapaknya, orang tuanya. Kalau anak Allah itu punya anak, berarti ada sifat yang setara
dengan Allah. Bahkan kadang sering juga anak itu lebih tampan dari apa? Iya enggak? Lebih cantik dari ibunya, lebih sempurna dari orang tuanya. Orang tuanya cebol, anaknya tinggi, ya. Ada enggak? Banyak. Nah, ini orang tuanya itu wajahnya Masya Allah pas-pasan lah ya. Anaknya Masya Allah. Ini tampannya bahkan lebih sempurna kalau dikatakan, iya kan? Lebih sempurna. Padahal orang tuanya nggak ada yang tampan atau cantik misalnya. Ini atau salah satu lah dari orang tuanya itu apa? Yang satu misalnya bapaknya pinter, tapi wajahnya apa? Jelek. Ini cerdas luar biasa, pinter dan kuat. Ini ibunya cantik, bapaknya nggak cantik, nggak tampan maksudnya ya. Ini tapi anaknya ini yang lahir apa? Yang lahir tampan, misalnya laki-laki misalnya ya kan, tampan, ini kayak nurun apa? Ibunya, dan pinter. Ibunya ini bodoh tapi cantik ya. Ini ibunya bodoh tapi cantik. Ini misalnya, ini. Tetapi lahir anaknya, ini satunya apa? Cakep dan pinter. Ini. Jadi mewakili kesempurnaan orang tuanya. Nah, namanya anak itu bisa jadi seperti itu, punya sifat yang sama dengan orang tuanya atau lebih apa? Lebih baik. Nah ini. Lah kalau Allah punya anak, nah ini bagaimana anaknya? Nih. Maka tidak menjadi sifat kesempurnaan. Karena ada duanya. Iya kan? Ada apa? Ada duanya. Ada saingan, ada, makanya disebutkan di sini sifat Allah yang kedua adalah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini cabang dari yang pertama, Allahu Ahad, Allahus Samad. Nah ini. Kedua sifat ini berkumpul sempurna. Ahad satu-satunya, Esa dan As-Samad yang sempurna. Nah ini. Lam yalid wa lam yulad untuk menguatkan keesaan Allah dan kesempurnaan apa? Allah. Keahadan Allah dan kesamadannya. Keesaan dan apa? Kesempurnaannya. At-tanzilillahi 'anil wiladah wanid, dinafikan, disucikan Allah dari anak, peranakan, wanid, tandingan, wal kufu, kesetaraan, yang setara, wal misl, yang semisal Allah, nggak ada, dinafikan semuanya, disucikan dari Allah. Wahdat dakhilun, dan ini masuk dalam fi qaulihi, dalam firman Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun ini yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadun, satupun ini sama sekali nggak ada yang sekufu, setara, sebanding ini dari dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini kalimat yang singkat tetapi menggambarkan apa? Seutuhnya Allah Azza wa Jalla. Menggambarkan secara keseluruhan tentang Allah yang sempurna, satu-satunya. Ini. Sehingga mulai dari Allahu Ahad, Allahu Samad, ini isbat. Ini. Jenis yang kedua, penafian, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini penafian dari anak diperanakkan. Nah, ini kalau Allah itu anak, orang tuanya siapa? Tentunya bisa jadi lebih sempurna dari apa? Allah. Kalau ada yang lebih sempurna berarti Allah enggak sempurna. Kalau sudah sempurna maka sudah. Nah ini enggak bisa dibandingkan lagi. Nah, ai laisa lahu mukafi, tidak ada yang setara, wala mumasil, yang semisal, wala nadir, tandingan. Famatajtama'a lil abdi, maka kapan saja berkumpul pada sang hamba hadhil maqamat, yaitu keyakinan
keyakinan ini, i'tiqad al-madhkurah yang disebutkan fi hadis surah di dalam surat ini, bi an nazzahallah, yaitu apa? Ketika dia sang hamba ini mensucikan Allah wa qaddasah. Nah, ini mensucikan sama membersihkan, an kulli naqsin, menafikan dari seluruh kekurangan, wa niddin, tandingan, wa kuf'in, dan kesetaraan, wa masil, dan kemisalan, wa syahida biqalbihi, dan dia bersaksi dengan hatinya. Nah, ini bukan hanya mengucapkan qul huwallahu ahad, tapi dia juga apa? Meyakini dan bersaksi dengan hatinya, infiradar rabbi, keesaan Allah, kesendirian Allah, bil wahdaniyah, dengan keesaan, wal adhamah, keagungan, wal kibriya, kebesaran, wa jami'is sifatil kamal, dan bersendirian dalam seluruh sifat kesempurnaan, allati tarji'u ila hadainil ismain, yang kembali kepada dua nama ini, kepada dua apa? Dua nama ini, al-karimain, apa? Ahad dan apa? As-samad. Kembali kepada dua nama ini, Allah itu Ahad, Esa, dan Samad. Allah itu Samad, sempurna, wahuma, yaitu al-Ahad dan as-Samad, satu-satunya, dan Esa dan sempurna. Allah itu Maha Esa dan Maha sempurna. Summa samada ila rabbihi wa qasadahu fi ubudiyatihi wa hajatihi, kemudian sang hamba itu samada ilaih, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, yaitu menjadikan Allah yang maha sempurna, itu samada ilaihi, yaitu apa? Menyandarkan sepenuhnya, karena Allah yang maha sempurna maka dia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Wa qasadahu, dan memaksudkan. Maksud itu bahasa Arab. Maksud itu bahasa Arab, artinya apa? Menuju, maksudkan. Menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya, permohonan, harapan, rasa takut, rasa cemas, dan harapan kepada Allah, fi ubudiyah, di dalam ibadahnya, wahajatihi, dan seluruh hajat dia serahkan, dia tujukan, dia curhatkan kepada Allah, wadh-dhahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Mata kana kadzalik, kapan saja seperti itu, tammalahu tauhid al-ilmi, maka sempurnalah tauhid ilmunya dia, al-i'tiqadi, keyakinannya ini yang sempurna, artinya sempurna kebenarannya atau kebenaran keyakinannya. Wa tauhidul amali, dan sekaligus tauhid amaliyahnya. Ini tauhid amaliyahnya, yaitu amalnya, ibadahnya, maka sempurna kalau di dalam hatinya terdapat apa? Penyandaran sepenuhnya kepada apa? Allah. Tidak ada pamrih, tujuan, pujian dari hambanya, dari makhluk, dari manusia, tapi semuanya dia ikhlas, hanya mengharapkan apa? Ridha Allah dalam amalnya. Maka amalnya ketika bersampur atau beriringan dengan niatnya yang hanya kepada Allah ini, maka menjadi sempurna ilmu dan apa? Amalnya, i'tiqad dan amalnya, ini sempurna. Fahukka, maka selayaknya, sepantasnya, li suratin, untuk surat yang tashtamilu ala hadhil ma'arif, yang mengandung mencakup seluruh ma'rifat, seluruh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Allah ini, ta'dilu sulusal Quran. Ini cukup menjadi apa? Setara dengan sepertiga apa? Al-Quran. Baik. Nah, ini kandungan dari surat apa? Al-Ikhlas. Ini insyaallah bisa kita pahami dengan apa? Dengan jelas nih ya. Ini kandungan surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Baik. Ini yang bisa kita bahas. Kayaknya surat ayat kursi panjang. Ayat kursi insya Allah Pak, kelihatannya panjang. Baik.
Mungkin tanya jawab aja ya. Ya, tanya jawab aja. Karena insya Allah ayat kursi akan kita bahas dalam pembahasan yang akan datang insya Allah ta'ala. Baik, tafadhal. Monggo, silahkan. Ini disebutkan Allah meminta segala sesuatu para sahabat. Contoh para sahabat itu kalau menurut riwayat itu kalau sandalnya putus dia meminta kepada Allah Pilihan. ya, sampai sandalnya rusak minta kepada Allah. Nah, gimana posisi ikhtiar? Berarti kan misalkan kita sakit kita berdoa, terus ikhtiar kita kan seharusnya ke dokter gitu Ustaz ya. Nah, posisi ikhtiar gimana dengan Para kita sahabat. berdoa? Ya. Berdoa. Maksudnya para sahabat sampai sandal saja minta pilihan kepada Allah. Minta pilihan apa maksudnya? Minta pilihan kepada Allah, ini mau diperbaiki atau diganti. Istikharah para sahabat. Faham maksudnya? Nah, jadi riwayat tentang sandal tadi itu maksudnya para sahabat itu sampai urusan sandal apakah ganti atau ini saja tapi diperbaiki. Itu sampai minta pilihan itu kepada Allah. Paham sini ya? Nah, ini minta pilihan kepada Allah. Nah, ini. Minta misalkan kita diberikan pilihan milih istri misalnya. Ini ada tawaran ini calon istri satu, calon istri kedua. Bagaimana kita memilihnya? Istikharah, iya. Istikharah. Nah ini. Ada dua tawaran pekerjaan sama-sama diterima misalnya. Ya. Mau pilih yang mana? Ya. Ini gajinya sekian, ini gajinya sekian, tapi ini begini, ini begini. Ini masing-masing ada kelebihan dan apa? Kekurangannya. Ini. Mana yang lebih baik untuk kita? Mana yang lebih baik untuk kita? Ini. Mau jualan ini atau jualan ini? Ini. Ada dua-duanya bisa kita lakukan, tapi bagaimana milihnya? Milihnya, mintanya kepada apa? Allah. Sampai seperti itu. Para sahabat sampai masalah sendal. Ini. Mau diperbaiki ataukah mau di apa? Ganti. Ini. Jadi gabungan Ustaz ya antara doa dan ikhtiar Iya. tetap ada Ustaz. Iya jelas. Iya. Nah, ini. Jadi sahabat itu minta pilihannya itu ini diperbaiki. Nah, diperbaiki kan dia memperbaiki. Nah, ini. Atau cari yang lainnya, bikin yang lainnya misalnya. Ini. Nah, itu minta pilihannya kepada Allah. Tentunya dua-duanya ikhtiar. Ikhtiar memperbaiki atau ikhtiar cari apa? Sendal baru. Paham sini kira-kira? Jadi bukan riwayat sahabat ini sampai sendal saja minta kepada Allah. Maksudnya minta apa? Minta pilihan. Apakah diperbaiki ataukah dia apa? Diganti. Ini. Sampai urusan sandal. Ini. Jadi seperti itu maksudnya. Ini. Nah, terus yang kedua Ustaz. Apa hikmah Allah menciptakan dua hal yang berbeda? Misalkan Allah menciptakan baik dan buruk, benar dan salah. Ya. Sebenarnya Allah bisa saja menciptakan baik semua. Seperti malaikat itu diciptakan baik semua, enggak ada yang buruk. Terus iblis itu diciptakan buruk semua. Jadi apa hikmahnya Allah menciptakan baik, buruk, benar, salah? Nih, Allah sudah menjawabnya ini. Ini, ya tak? Di dalam Al-Quran banyak jawabannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Manusia dikasih pilihan. Paham sini kira-kira ya? Nah ini. Allah memberikan pilihan, menciptakan manusia, dan ini kehendak Allah. Allah itu nggak ditanya kenapa Allah berkehendak demikian. Kalau sudah seperti itu nggak ditanya lagi. Memang kehendaknya Allah demikian. Allah menciptakan baik dan buruk. Itu apa? Khalaqal mauta wal hayata. Nah ini. Kematian itu baik atau buruk?
Secara asal dia keburukan. Nah, ini al-hayah kebaikan. Iya kan? Nah, ini. Itu untuk apa? Untuk diuji manusia itu. Liyabluwakum, untuk diuji kalian. Di dalam ayat yang lainnya, surat yang lainnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sungguhnya kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari nutfah yang bercampur. Amsyajin nabtalih, kami uji. Jadi tujuan Allah menciptakan baik buruk, ini itu diuji oleh Allah. Nabtalih faja'alnahu, maka kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar, melihat. Untuk apa? Mendengar, melihat kebaikan keburukan yang ada. Inna hadainahus sabil, kami tunjukkan satu jalan, imma syakira wa imma wa kafura, bisa bersyukur ataukah dia kufur. Manusia dikasih pilihan, mau bersyukur atau apa? Kufur. Nah, siapa yang bersyukur? Bersyukur untuk apa? Untuk nikmat, kasih nikmat oleh Allah, diberi nikmat. Nah, apakah dia bersyukur atau tidak? Nah, ini bersyukurnya bagaimana? Allah turunkan syariat. Ya, keburukan diciptakan, maksiat diciptakan oleh Allah, jangan dekati. Paham sini ya? Ketaatan, ibadah, sholat, puasa dan sebagainya lakukan. Nah, ini diciptakan oleh Allah maksiat, ketaatan. Untuk apa? Diuji. Ini sebagai apa? Ujian. Kalau diciptakan semuanya kebaikan, bagaimana diuji? Iya, bagaimana diuji? Nah, ini. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Untuk menunjukkan keadilan Allah, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, Allah ciptakan manusia dan apa saja yang Allah ciptakan. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan apa? Syaitan. Allah ciptakan berbagai keburukan. Nah, ini ujian semuanya. Nah, ini. Kenapa Allah menguji? Ya, memang Allah menghendaki ujian demikian. Iya kan? Nah, ini. Maka kembali kepada Allah, tidak ditanya kenapa Allah melakukan demikian. Nah, ini. Kalau seandainya tidak ada tujuan kecuali untuk menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahaadilan Allah, itu sudah cukup sebagai jawabannya. Paham sini ya? Nah, ini sebagai jawaban. Nah, ini, Masya Allah. Semuanya ini apa yang Allah perbuat, Allah ciptakan, ini untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Semuanya ini diciptakan keburukan, kebaikan. Nah, ini bahwa tidak ada yang sempurna kecuali hanya apa? Hanya Allah. Manusia ada baiknya, ada buruknya. Manusia terbaik, nah, ini. Itu pun juga masih ada apa? Kekurangannya, kelemahannya. Nah, ini. Maka diciptakan kelemahan oleh Allah. Nah, diciptakan ketidaksempurnaan yang ada pada makhluknya, keburukan. Nah, ini. Untuk menunjukkan yang sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya ini untuk menunjukkan apa? Kesempurnaan dan keesaan Allah. Maka diciptakanlah kebaikan, keburukan. Nah, ini. Taib, mungkin demikian ya. Nah, masih ada yang lain? Monggo silahkan. Bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, Ustaz. Amin. Afwan, izin bertanya, di dalam rukun ibadah itu ada 3 yang saya pahami, ada mahabbah, ada roja dan hope, Ustaz. Nah, bagaimana menggabungkan ketiga itu bagi kami yang masih awam, terutama dalam ilmu tauhid, Ustaz? Ya. Ibadah itu sempurna dengan 3 hal, yaitu dengan berharap, khauf. Yang kedua adalah roja, rasa takut, kemudian berharap. Dan yang ketiga adalah cinta. Cinta itu
adalah sesuatu yang menggerakkan sang hamba untuk senantiasa apa? Menuju kepada apa? Kepada Allah. Nah ini Allah yang menjadikan manusia itu cinta kepada Allah dengan apa? Apa yang Allah janjikan, surganya Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Nah dengan cinta itu, bagaimana kita bisa mendapatkan atau rasa cinta kepada Allah? Maka rasa cinta kepada Allah itu bisa didapatkan dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya SAW, bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha apa? Penyayang. Allah Maha Memberi. Semua nikmat makhluk itu Allah yang memberikannya. Kalau kita, bagaimana kita bisa mencintai orang tua? Bagaimana ketika kita mengetahui orang tua kita berjuang, bahkan melahirkan orang tua, kemudian orang tua kita, bapak kita mencari nafkah untuk kita, memberi apa yang kita butuhkan, itu akan tumbuh rasa cinta kepada orang tua. Iya. Ini kecintaan kepada orang tua. Kenapa tumbuhnya itu? Karena senantiasa ibu kita, bapak kita memberi, menyayangi kita, ini merahmati kita. Ini. Maka di situ akan tumbuh apa? Cinta. Maka cinta makhluk kepada Allah ini akan tumbuh dengan sang makhluk ini mengetahui bagaimana ihsannya Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada kita manusia, diberi berbagai nikmat. Nah ini, kita akan mencintai, menyayangi, menyukai orang yang suka memberi kepada kita. Ya enggak? Kalau orang itu orang tua kita atau siapa saja yang memberi kita, ini kita mengetahui sayangnya orang itu kepada kita, maka kita akan mencintai orang itu. Iya enggak di situ? Maka kalau kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, memberi kehidupan, memberikan rahmatnya, kasih sayangnya Allah kepada kita, sebenarnya Allah itu, rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaan Allah. Seorang ibu itu anaknya durhaka, anaknya itu nakal, bahkan mungkin memukuli ibunya, maka ibu itu tidak akan berkurang rasa cintanya kepada anaknya, sayangnya kepada anaknya. Maka kalau anak itu tidak mencintai ibunya, ini tidak punya hati namanya ya. Nah, ini kita kebacut, orang itu dikasih berbagai macam kasih sayang. Nah, ini, dan dia tahu kok sampai dia tidak mencintai ibunya, tidak mencintai orang tuanya. Nah, ini itu orang nggak punya hati namanya. Iya. Nah, ini. Maka cinta itu akan tumbuh dengan apa? Dengan kita mengetahui zat yang menciptakan, merahmati kita, menyayangi kita. Dan seluruh sifat Allah itu menunjukkan kebesaran nikmat Allah. Makanya Allah peringatkan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah kepada kita, tidak bisa kita ini. Tidak bisa, tidak terbatas, tidak akan bisa. Subhanallah. Nikmat bisa melihat, bisa merasakan nikmat-nikmat Allah ini semuanya. Ini luar biasa. Ini. Maka cinta inilah dengan kita bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana bersyukurnya? Cinta itu terwujud dengan syukur. Nah, ini syukur kita kepada apa? Kepada Allah. Nah, ini. Dan Allah memberitakan balasan bagi orang yang mau taat kepada Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu ingin membuktikan cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Kita mengamalkan sebagaimana yang diajarkan siapa? Rasulullah. Ikuti Rasulullah, maka itu bukti, akan terbukti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini cinta kita kepada Allah.
Kemudian dengan kita mengetahui janji dan ancaman Allah, surga dan neraka, ini akan tumbuh yang pertama berharap. Kalau surga digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, maka muncul harapan. Iya enggak? Nah, ini. Karena apa? Kita sudah merasakan nikmat Allah di dunia ini. Nah, ini. Yang sudah menikah merasakan nikmatnya menikah itu. Kemudian Allah menggambarkan di surga itu demikian. Nah, ini bukan hanya satu istri, ya. Nah, ini tapi berapa ini? Ya, banyak sekali. Artinya jumlahnya luar biasa. Nah, ini digambarkan oleh Allah dan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini janji Allah. Kemudian nikmat makanan yang kita rasakan di dunia, di surga digambarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ini jauh lebih nikmat. Maka kalau orang itu membaca, mendengar firman Allah, hadis Rasulullah tentang surga, ya ini, maka tidak mungkin tidak akan ada harapan. Mesti muncul apa? Harapan. Semakin kita itu membaca, meresapi, merenungi, tadabbur Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang surganya Allah, maka mesti gak akan mungkin orang atau hamba yang faham kecuali akan muncul apa? Harapan. Dan semakin dia tadabbur, semakin dia memahami hadis-hadis Rasulullah tentang janji Allah, surganya, ini segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sejak masuk ke alam kubur diberikan nikmat. Kita semakin banyak membaca ini, meyakini, maka kita akan semakin berharap kepada Allah. Kita membaca neraka, tentang neraka, Al-Quran menyebutkan tentang neraka, tentang ancaman siksaan yang ada dalam neraka, di dalam kubur. Maka kita semakin muncul apa? Khauf, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini, kalau keseluruhannya ini kita mempelajari Al-Quran, Sunnah, dan kita betul-betul memahami sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ketiga hal ini bakal muncul. Paham sini kira-kira ya? Ketiga-tiganya bakal apa? Muncul. Nah ini. Dan harus seimbang. Kalau salah satu kita itu tidak mempedulikan, tidak mempelajari atau tidak masuk kepada kita, hanya satu sisi yang diceritakan tentang neraka saja, nggak ada cerita surga sama sekali misalnya, iya. Nah ini. Nah, ini. Sehingga yang ada cuma apa? Rasa takut. Sampai akhirnya bisa jadi karena nggak ada harapan. Nah, ini nggak ada harapan, nggak seimbang antara berita yang dia baca, dia dengar, dia pelajari. Maka ketika dominan rasa takut, dia bisa jadi putus asa. Iya nggak? Putus asa. Nah ini kebalikannya, yang diceritakan tentang surga saja. Nah, ini. Atau yang dia pedulikan adalah tentang surga, janji Allah, Allah rahmatnya demikian besarnya, tapi ancaman itu kita nggak memperhatikan, nggak mempedulikan, sehingga tidak ada rasa takut atau rasa takutnya kecil tipis. Yang ada cuma harapan. Nah, ini kalau kita maksiat, Allah itu bakal mengampuni. Syirik saja yang nggak diampuni oleh Allah. Oh cuma syirik, ya berarti ya nggak apa-apa lah maksiat, yang penting nggak syirik. Ya. Ini sehingga rasa takut itu menjadi apa? Tipis, sehingga kita kemudian tidak lagi semangat untuk beramal yang menjauhkan dari neraka, yang mendekat kepada surga. Nah ini karena apa? Karena terlalu besar rojaknya, berlebihan, apalagi yang rojaknya itu kebablasan sampai sesat. Nah, ini sesat dalam memahami harapan yang Allah berikan. Maka ketiganya ini harus seimbang. Rojak khauf itu digambarkan oleh para ulama, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mahabbah itu ibaratnya seperti kepala burung. Digambarkan seperti burung. Burung itu kalau terbang, ini harus
ciri khasnya burung punya sayap, 2 sayap. Nah, ini. Maka burung itu dia ketika di kepalanya ada apa? Ada keinginan untuk meraih, untuk menuju sesuatu, makanan yang dia inginkan atau apa saja yang dia ingin capai. Maka dia menggerakkan 2 sayapnya untuk bisa menuju ke apa? Ke tujuannya. Para ulama menggambarkan mahabbah itu seperti kepalanya si burung. 2 sayap itu seperti khauf dan rajanya. Kedua sayap ini harus apa? Seimbang. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang, burung itu meskipun satu sayapnya sangat kuat, ini. Kalau satunya itu cacat, patah tulang misalnya, ya, ini sudah nggak bisa dia apa? Terbang. Ini. Maka dua-duanya harus apa? Harus seimbang. Ini. Kalau nggak seimbang, maka nggak bisa terbang. Demikianlah gambarannya antara mahabbah, cinta, dan juga apa? Khauf dan roja, rasa takut dan rasa berharap. Itu gambarannya seperti itu. Nah, ini paham sini kira-kira. Jawabannya apa? Pelajari nama-nama dan sifat Allah, pelajari syariatnya, pelajari Al-Quran, ancaman dan janji Allah di dalamnya. Semakin kita mempelajari ini, maka kita akan semakin apa? Besar cinta, harapan dan rasa takut kita kepada Allah. Nah, ini. Dengan demikian ini akan semakin menggerakkan. Maka dari situ orang yang semakin mempelajari, dia semakin fastabiqul khairat. Nah, ini berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Nah, ini harapannya semakin besar dan khaufnya semakin besar. Ibaratnya kepakan sayapnya itu akan semakin apa? Semakin cepat, semakin. Nah, ini. Dan itu dikendalikan dengan rasa cinta itu sendiri. Rasa cinta itulah yang akan menggerakkan burung itu ke tujuannya. Kalau sudah nggak ada cinta, ya nggak ada, ibaratnya nggak ada kepalanya. Meskipun sayapnya kuat, tapi kepalanya nggak ada, bagaimana? Ya mati, ya kan? Nah demikian. Ini. Hah? Lah ya. Caranya bagaimana munculnya rasa takut? Berilmu. Belajar. Kita pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah. Ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itulah yang akan menumbuhkan rasa takut. Rasa takut. Dan dari situ kita akan bisa membesarkan rasa harapan kita. Nah, ini makanya harus seimbang. Tam sini kira-kira ya. Baik. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya pemahaman seperti ini ya. Kan tadi Allah itu petunjuk Pak Ustadz ya, tetap tempat bergantung. Allah itu kan memberikan petunjuk. Jadi saya itu kayak gini Pak Ustadz. Ya Allah, aku sakit, tunjukkanlah jalan untuk kesembuhanku. Nah, ketika saya udah meminta Pak Ustadz, setelah itu ada kenyataan yang datang, itulah petunjuknya. Saya pergi ke dokter, saya sakit gigi, saya tunjukkan ya ke dokter aja kan, tunjuknya kan ke dokter. Nah, ketika ke dokter, dokternya tuh nggak ada dokter gigi di sini Pak, dokter giginya jadwalnya di hari lain. Nggak apa-apa, ke dokter aja. Saya punya keyakinan bahwa kenyataan yang datang itu adalah petunjuk. Nah, berobatlah ke dokter tersebut saya. Ternyata besoknya alhamdulillah sembuh sakit giginya Pak Ustaz. Nah, saya punya pemahaman seperti itu Pak Ustaz. Apakah benar seperti itu? Terima kasih Pak Ustaz. Maksudnya ke dokter tersebut itu dokter apa? Dokter dalam. Penyakit dalam? Iya, padahal sakitnya sakit gigi, tapi aktualnya sembuh Pak Ustaz. Diobati oleh? Iya, dikasih obat sama dokter, kasih resep. Ya. Jadi
apakah keyakinan seperti itu benar? Bahwa apapun kenyataannya, ketika kita sudah minta kepada Allah dan Allah tunjukkan jalannya, ya sudah, itulah petunjuknya. Dan Allah yang menyembuhkan lewat dokter tersebut. Iya. Ya. Kenapa nggak cari dokter yang lainnya, dokter gigi yang lain? Ya, dokter gigi yang lain kan harinya hari kerja, Pak Ustadz. Mungkin hari Rebo, hari Kamis kan. Saya kan nggak bisa. Iya. Bisanya ya hari Sabtu itu. Iya. Ya itulah petunjuknya. Ya dengan begitu kan kita yang penting kan kita udah minta kepada Allah, dan gak mungkin juga kenyataan itu datang kalau Allah nggak izinkan kan. Ya. Ya, Terus kalau seandainya ya. datang ke dokter penyakit dalam kemudian nggak sembuh, Ya berarti kan minta lagi kan. Nah nanti minggu depan ke dokter lagi gitu kan. ya. Jadi bisa jadi yang dikasihkan oleh dokter penyakit dalam itu cuma obat pereda. Itu lubangnya masih ada. Ya tapi sekarang nggak sakit gigi ya Pak Ustadz? Iya, nggak sakit itu karena reda dengan apa? Obat peredanya, iya kan? Obatnya itu obat radang, obat menahan sakit. Iya, Pak. hanya menahan sakit saja. Iya. Tapi hakikatnya penyakit giginya sebenarnya belum Iya. sembuh kan? Enggak, karena nggak sakit. Loh, lah iya, nggak sakit itu bukan karena sembuh, tapi sudah nggak terasa sakitnya. Iya. Ya. Nah, suatu saat kan boleh lagi, karena apa? Karena itu misalnya berlubang tadi, Iya. iya kan? Berlubang. Jadi bukan berarti petunjuk Allah berarti ini saja berarti sudah sembuh, ya kan? Tapi itu penting nggak Pak Ustadz sembuhnya sebetulnya? Menjadi penting nggak sembuhnya itu? Tapi yang saya maksudkan adalah ketika kita minta dan Allah menghadirkan kenyataan, Iya. dan itu kita yakin ini Allah petunjuknya. Iya. Sembuh dan tidak sembuhnya kan tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting kan keyakinan kepada Allahnya itu kan Pak Ustadz. Iya itu Iya. saya punya keyakinan seperti itu Pak Ustadz. Iya, jadi misalkan gini, saya mau ke sini Pak Ustadz ya Allah saya mau ngaji ini hari Sabtu. Iya. Ya dilalah Allah mengizinin kepada saya untuk ngaji di sini. Saya cegat angkot di sana. Tiba-tiba datang angkotnya. Oh alhamdulillah nih tunjuk Allah. Naik angkot. Ternyata dia muter-muter dulu Pak Ustadz ya, kemana-mana. Ya alhamdulillah ya Allah diberikan angkot yang ini tumpangan. Tapi akhirnya sampai juga di sini kan. Itu semudah itu Pak Ustadz. Jadi saya tidak komplain. Ya Allah kok dikasih tunjuk ini gitu kan. Ya bisa jadi dengan angkot ini saya dapat keselamatan. Bisa jadi. Jadi saya mencoba seperti itu. Jadi seperti itu. Apakah itu benar Pak Ustadz? Ya, jadi pembahasan ini itu kaitannya dengan takdir. Pembahasan ini dengan apa? Takdir, yaitu apa? Ridho dengan takdir. Nah ini, ridho dengan takdir. Masalah yang berkaitan dengan masalah apa? Takdir. Seperti berobat tadi. Allah mensyariatkan atau Rasulullah SAW mensyariatkan untuk berobat. Berobat dengan yang halal. Ini berobat dengan yang halal. Kita sudah berusaha untuk berobat, ya kan? Kita sudah berusaha untuk berobat, tapi ternyata dokter yang kita datangi misalkan, oh nggak ada dokter sakit gigi, atau misalnya kita butuh sakitnya adalah jantung, ternyata di tempat itu nggak ada dokter jantung misalnya, yang mana bisa jadi karena nggak ada dokter jantung orang ini mati, bisa jadi ya kan. Nah, berarti apa? Memang takdirnya sampai dia apa? Di situ. Dia sudah berusaha untuk mencari dokter jantung misalnya, atau dokter misalnya, tapi ternyata nggak dapat, dan akhirnya orang itu meninggal misalnya. Maka memang ajalnya memang di situ. Paham sini ya? Nah, bisa jadi dia meminta kesembuhan kepada Allah. Ternyata dokter giginya nggak ada, tapi yang ada adalah dokter dalam. Dan dia bisanya dia minta pilihan untuk ke dokter giginya itu jadwalnya ternyata besoknya tadi. Nah, berarti
kita itu sudah berusaha untuk menjalani pilihan ikhtiar, berusaha. Paham sini ya? Kita sudah berusaha berikhtiar. Digerakkan kita itu pilih, oh saya ke dokter sebelah sana. Paham sini ya? Nah ini, ternyata setelah ke sana, ini dokternya nggak ada. Ya sudah, gimana ini? Diobati sementara. Makanya kalau saya pahami tadi, dan ini kalau kejadiannya memang nyata, maka sebenarnya dokter itu hanya meredakan saja. Nah, ini takdirnya sudah demikian. Paham sini ya? Nah, ini kalau suatu saat nanti sakit lagi, bukan berarti kemudian kalau begitu petunjuk saya kemarin ke dokter itu berarti sembuhnya. Enggak. Cari dokter gigi. Paham maksudnya? Paham maksud saya ya? Nah, jadi kalau sudah berusaha ke dokter gigi itu ternyata enggak ada, dokternya ini hanya untuk bisa bisa mengobati rasa sakitnya saja. Bukan mengobati lubang giginya tadi misalnya. Iya, lubang giginya memang sudah nggak sakit, tapi itu hanya sifatnya sementara. Suatu ketika misalkan dia lubangnya itu nggak segera ditambal, ini misalnya ya akan muncul lagi sakitnya. Dan bukan berarti kemudian dulu petunjuknya Allah itu ke saya ke dokter itu ternyata sembuh. Berarti saya kalau sakit gigi ini lubangnya ke dokter penyakit dalam saja. Begitu maksudnya? Enggak. Jadi kita membangun keyakinan kepada Allah, Ustaz ya. Jadi kan kita harus berdoa terus. Iya. Harus itulah. Berdoa terus. Adapun ternyata itu tadi nggak dapat dokter gigi, itu sudah takdir. Dan kita tidak bisa memilih kenyataan kan, Ustaz ya. Memilih kenyataan. Iya, kenyataan yang datang itu kita dihadapkan pada kenyataan itu ya berarti itu pilihan petunjuk dari Allah tersebut. Jadi begini, itu bukan final. Faham maksudnya? Iya. Bukan final. Jadi kita bukan berarti setelah itu pilihan Allah. Nah ini, kita berusaha ketika mencari dokter nggak ada, ya sudah adanya dokter itu dan dia bisa memberikan obat pereda sakit itu sementara, dan itu dokternya tahu bahwa itu bukan mengobati, ya bukan mengobati atau bukan mengobati tuntas, tapi mengobati sementara sifatnya. Nah itu, sehingga di lain kali lain kali saja misalnya ke dokter gigi, tetap kita itu berusaha. Kalau seandainya itu memang kita itu berusaha, saya berarti berusaha ke dokter gigi. Nah, ini bukan berarti sudah takdirnya atau pilihannya Allah adalah untuk ke dokter itu, bukan berarti kemudian saya berarti dipilihkan untuk ke dokter spesialis dalam itu tadi. Ya, itu. Tapi cukup menenangkan diri saya juga sih, Pak Ustaz. Iya. Maksudnya menenangkan itu kita ridho. Oh ini takdirnya memang demikian. Ya. Maka kita ridho dengan takdir Allah ini. Paham sini ya? Nah, jadi pembahasan ini pembahasan tentang apa? Takdir qadarullah. Kita apa yang kita ucap qadarullah. Ini memang sudah takdirnya Allah. Saya sudah istikharah minta kepada Allah pilihan. Saya ternyata tergerak, Allah menggerakkan untuk ke dokter ini, ke dokter gigi ini, ternyata nggak ada. Ya takdirnya memang demikian. Nah, itu adalah takdir ketika itu. Bukan berarti berarti pilihan Allah adalah dokter ini, enggak. Tetapi takdirnya ketika itu adalah dapatnya dokter penyakit dalam ini. Ya, itu ridho dengan takdir namanya. Ya. Iya. 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 Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Yang penting gini, ketika kita istikharah dan ternyata pilihannya seperti itu yang dipilihkan, berarti memang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyerahkan pilihan kepada Allah, pilihannya seperti itu. Oh, berarti ini yang terbaik untuk saya. Itu namanya takdir. Nah, itu takdir, kita beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, takdirnya yang baik dan yang buruk. Tidaklah Allah menggerakkan hati saya kepada
dokter gigi ini yang ternyata dapatnya dokter penyakit dalam. Itu Pak karena apa? Ustadz, yang kayak itu berkali-kali saya ulangi Pak Ustadz ya dalam kasus-kasus yang lain. Iya. Iya. Dan itu membuat saya tenang Pak Ustadz. Iya. Apakah ini yang disebut dengan solid itu Pak Ustadz? Ketergantungan kepada Allah itu Iya, ya? ketergantungan kepada Allah dalam segala hal. Iya. Kapanpun, dimanapun, apapun yang yang akhirnya terjadi, Iya, iya, iya. berarti itu pilihan Allah. Misalnya begini. Karena sebelumnya saya udah minta loh Pak Ustadz ya. Iya. Kecuali saya belum minta nih. Iya. Karena saya udah minta. Jadi kita apapun yang selama kita itu niatnya kita baik, ya. Kemudian ada suatu kejadian yang kita alami, nah, itu, maka kita yakin bahwa ini adalah takdir Allah dan itu terbaik. Nah, ini, gitu aja, iya kan? Nah, ini. Hah? Iya, iya. Nah, dan memang apapun yang Allah berikan kepada sang hamba, apabila kita itu betul-betul perjalanan kita atau apa yang kita lakukan itu kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah, kok kita dapat musibah, kita dapat apa? Sesuatu yang menimpa kita, maka itulah yang sebenarnya terbaik bagi kita. Nah, ini paham sini ya? Nah, ini mungkin contoh yang lebih konkret, saya mau kajian itu sebenarnya habis subuh mau kajian taklim, tapi mengalami apa? Kecelakaan, nggak jadi taklim, ya kan? Nah, ini maka apa yang terjadi ini itu takdir Allah, ya. Takdir itulah yang terbaik. Paham sini kira-kira? Nah, ini. Nah, kemungkinan atau sesuatu yang seandainya itu tidak terjadi kecelakaan itu, bisa jadi di jalan setelahnya ada yang lebih apa? Lebih parah. Iya enggak? Mungkin enggak, bisa jadi. Nah, ini. Sehingga apa? Kita beriman kepada qadarullah ma syaa fa'al. Apa yang terjadi itu takdir Allah. Ketika kita sudah niatnya ikhlas kepada Allah, kita itu berniat kepada Allah, kok terjadi sesuatu yang menimpa kita? Qadarullah. Itu takdir Allah dan itulah yang terbaik bagi kita. Husnudzan kepada Allah. Ini. Jangan sampai kita itu apa? Mengalami musibah kemudian suudzon kepada Allah. Enggak. Justru husnudzon ini yang terbaik bagi kita. Sampai sini kira-kira ya. Nah, ini insyaallah demikian. Baik, kita akhiri. Masih ada? Sudah? Baik. Nah, ini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.